Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Walau iya sih, emang benar kita sekarang lagi di keadaan yang kurang kondusif. Tapi, menyalahkan keadaan sepertinya bukan hal yang benar deh. Itu justru bisa memperparah kepada diri teman-teman semua. Kali ini, kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan mental. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini tidak hanya menimbulkan sakit fisik saja, tapi juga ke kondisi mental kita dengan adanya karantina kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kita jadi rasa takut, parno, gak bisa keluar rumah, belajar dari rumah, dan lain-lain. Oke, kita urai satu persatu ya. Jadi kenapa sih pandemi ini bisa sebegitu ribetnya? Nah, jadi menurut WHO, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ini merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, jadi karena menularnya itu, sehingga perlu dilakukan karantina wilayah. Mungkin kita sebut sekarang physical distancing atau social distancing, atau PSBB atau lockdown, dan lain sebagainya. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Dan sampai sekarang vaksinnya pun masih dilakukan uji klinis. Lalu apa saja gejala COVID-19 yang muncul? Nah, gejala paling umumnya itu adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Adapun aturan yang dibuat pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. Kita masuk ke topik utama, menjaga kesehatan mental dengan memanajemen stres selama masa pandemi COVID-19. Nah, jadi uraian pertamanya itu Nikki Leadbeater dari Lembaga Amal Anxiety UK menuturkan bahwa kecemasan karena ketidakberdayaan dan kegagalan untuk menoleransi ketidakpastian merupakan ciri khas pada banyak kasus gangguan kecemasan. Kondisi ini tanpa disadari dapat mengakibatkan kepanikan dan stres. Nah, beragam macam yang muncul permasalahan akibat pandemi COVID-19 ini seperti krisis perekonomian, hilangnya pekerjaan, proses belajar mengajar online yang kurang efektif, memicu ketidakpastian yang mempengaruhi kesehatan mental. Nah, jadi dari hal ini, itulah yang sebenarnya membuat kita merasa stres. Kami menyebarkan sebuah kuesioner dan responden mengatakan bahwa mereka stres itu karena yang tadi, sistem belajar online yang kurang efektif, perekonomian yang tidak stabil, merasa kesepian karena di rumah terus, dan maraknya berita hoax. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit bahwa istilah stres itu sebenarnya berawal dari sekitar abad 14, di mana pengertiannya masih pada kesulitan atau penderitaan yang begitu berat. Nah, sehingga terjadi perkembangan pada abad ke-18 sampai 20, yaitu stres mulai dipahami sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan, atau usaha yang kuat diberikan pada objek material atau pada seseorang. Sebenarnya teori stres itu dibedakan atas 3 pendekatan. Yang pertama ada model stimulus yang mengatakan bahwa stres itu adalah variabel independen. Model stres ini memfokuskan pada sumber stres daripada aspek lainnya. Lalu ada model respon yang dikemukakan oleh Hans Selye. Menurutnya model ini merupakan reaksi atau tanggapan tubuh
yang secara spesifik terjadi terhadap penyebab stres, di mana hal itu berpengaruh pada seseorang. Dan yang ketiga, model transaksional, yang berfokus pada respon emosi dan proses kognitif. Stres model ini menekankan pada peranan penilaian individu terhadap penyebab stres, yang mana akan menentukan respon individu tersebut. Nah, karena teman-teman sudah tahu seperti apa itu COVID-19 dan bagaimana hal tersebut bisa membuat perasaan stres terhadap diri kita, maka lakukanlah 8 hal berikut ini. 1. Membicarakan perasaan yang dialami dengan orang terdekat atau orang yang dapat dipercaya untuk membantu. 2. Jangan menjadikan alkohol, rokok, atau obat-obatan lain sebagai bentuk pelarian. 3. Kumpulkan informasi dari sumber terpercaya seperti WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 4. Mengelola kecemasan dengan mengurangi dan membatasi paparan informasi. 5. Mempertahankan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. 6. Melakukan kegiatan positif dan dapat menyenangkan diri. 7. Menjaga ketenangan batin, contohnya dengan cara bermeditasi dan berdoa. Dan 8. Bergerak dengan aktif dalam rumah, misalnya bekerja giat, melakukan hobi, dan membereskan rumah. Mungkin itu dia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.